5 tahun yang lalu, di perusahaan Kryu adalah perusahaan di mana Ji-hyun dan Hae-jin bekerja. Saat itu, direktur mereka dipecat dari Kryu. Hae-jin menyalahkan Ji-hyun karena terlalu banyak bicara, tetapi Ji-hyun membela diri dengan mengatakan bahwa beberapa orang kehilangan mata pencarian mereka karena tindakan direkturnya. Hae-jin menegaskan bahwa yang membuat perusahaan itu menjadi bodong adalah investor, dan itu bukan tanggung jawab mereka. Ji-hyun kembali membantah, tetapi Hae-jin mengingatkan bahwa memang ada beberapa orang dari Kryu yang terlibat dengan investor tersebut. Di tengah perdebatan, polisi mendatangi mereka dan mengabarkan bahwa direktur Kryu, yaitu Yong-hon, telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Ji-hyun kemudian melihat keluarga Yong-hon yang sedang berduka dan merasa bersalah. Melihat Ji-hyun yang terpukul, Hae-jin malah menyalahkannya lagi. 네가 죽인 거야. Kembali ke masa sekarang, Ji-hyun terlihat sudah baik-baik saja. Saat Eun-ho menyetir mobilnya, Ji-hyun mengajaknya untuk makan daripada ke rumah sakit. Mereka pun mengunjungi sebuah kedai langganan Ji-hyun. Di sana, Ji-hyun memesan 2 porsi tteokbokki level 5 untuk dirinya dan Eun-ho. Saat makanan datang, Eun-ho baru menyadari bahwa level 5 adalah tingkat kepedasan tertinggi. Meski begitu, Eun-ho menerima nasibnya dan ikut makan bersama atasannya itu. Setelah beberapa suapan, Ji-hyun bertanya kepada Eun-ho mengapa ia tidak makan. Eun-ho menjawab bahwa dirinya tidak bisa makan makanan pedas. Mendengar itu, Ji-hyun bertanya, kenapa nggak bilang dari tadi? Namun, Ji-hyun kemudian teringat bahwa sebelumnya ia sempat menyuruh Eun-ho untuk tidak banyak komentar dan menuruti semua perintahnya. Karena itulah, Eun-ho tidak berani mengeluh. Setelah beberapa suap, Eun-ho mulai kepedasan dan segera mencari minuman dingin di dekatnya. Namun Ji-hyun malah memberikan teh panas untuknya sehingga menyebabkan mulut Eun-ho menjadi tambah panas. Ji-hyun tampak bahagia melihat penderitaan sekretarisnya itu. Pada akhirnya, Ji-hyun bisa menerima Eun-ho sebagai sekretarisnya. Keesokan harinya, Ji-hyun dan timnya mendapat proyek baru, yaitu mencari kepala koki untuk Hotel Ganyal. Kandidat yang diinginkan hotel tersebut tampaknya harus memenuhi syarat tertentu. Ji-hyun Lau membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan kemampuan mereka. Di tempat lain, Jong-hun mendatangi TK Hanul sambil membawa sekotak kue. TK Hanul adalah sekolah tempat putri Eun-ho dan putra Suyeon bersekolah. Saat itu, TK belum bubar. Suyeon yang berada di sana untuk menjemput anaknya lalu mendekati Jong-hun sambil memanggilnya bapak dan memberitahu bahwa jam sekolah belum selesai. Suyeon berpikir bahwa Jong-hun adalah salah satu orang tua murid di sana. Namun, Jong-hun tidak senang dengan panggilan tersebut karena ia bahkan belum menikah. Setelah jam sekolah selesai, terungkap bahwa Jong-hun adalah adik kepala sekolah di TK Hanul. Jong-hun memberikan sekotak kue yang dibawanya kepada kakak perempuannya untuk merayakan ulang tahun sang kakak. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan kandidat kepala koki untuk Hotel Ganyal, yaitu Jong-won. Jong-won memiliki pengalaman kerja yang mengesankan dengan kualitas bintang 5. Karena itu, Hotel Ganyal sangat menginginkannya. Pertemuan dengan Jong-won pun diadakan. Ji-hyun menanyakan syarat-syarat yang diinginkan oleh Jong-won. Jong-won meminta agar Hotel Ganyal juga mempekerjakan asisten kokinya saat ini. Seorang wanita bernama Hein. Jong-won merasa bahwa ia sudah sangat cocok bekerja sama dengan Hein. Mendengar permintaan itu, Ji-hyun berjanji akan mendiskusikannya lebih lanjut dengan pihak Hotel Ganyal. Di hari yang lain, Ji-hyun mendatangi toko buku milik Kang Suk. Di sana, ia bertemu dengan Byul, putri Eun-ho. Ji-hyun dan Byul sempat terlibat perdebatan karena Ji-hyun melarang Byul membaca sebuah buku tertentu. Ji-hyun beralasan bahwa Byul belum cukup mampu untuk memahami isi buku tersebut. Tak lama kemudian, Suyeon datang ke toko buku untuk menjemput Byul. Sebelum meninggalkan toko, Ji-hyun menyerahkan buku tersebut kepada Byul. Byul kemudian bertanya kepada Suyeon, sebenarnya, buku ini tentang apa? Suyeon menjelaskan bahwa buku itu memang belum sesuai untuk Byul. Mendengar penjelasan itu, Byul akhirnya menyadari bahwa Ji-hyun memang benar sejak awal. Malam harinya, ketika Ji-hyun kembali ke kantornya, ia seperti biasa melempar tasnya ke sofa. Namun, kali ini tasnya jatuh di tempat penyimpanan tas, bukan di sofa. Ji-hyun pun menyadari ada yang berbeda. Ruangan kerjanya kini tampak berubah, semua dokumen tersusun rapi, meja kerjanya bersih tanpa tumpukan kertas, dan papan tulisnya tertulis jadwal meeting Ji-hyun untuk sebulan penuh. Segala sesuatu di ruangan itu kini tampak terorganisir dengan sangat baik. Ji-hyun segera tahu siapa yang melakukan semua ini, tentu saja sekretarisnya, Eun-ho.
Keesokan harinya, muncul masalah terkait permintaan Jongwon. Salah satu karyawan Ji-hyun mendapatkan informasi bahwa Hein dan Jongwon memiliki hubungan yang dianggap tidak pantas. Rumor tentang hubungan mereka bahkan sudah menyebar luas. Mendengar kabar itu, Ji-hyun berpendapat bahwa lebih baik Hotel Ganyel tidak mempekerjakan Jongwon dan Hein secara bersamaan, karena khawatir rumor tersebut akan semakin menyebar dan merusak reputasi kliennya. Namun, Eunho memiliki pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa tim Ji-hyun sebaiknya mengonfirmasi langsung kepada Jongwon dan Hein daripada hanya mempercaya rumor. Akhirnya, Ji-hyun dan Eunho memutuskan untuk bertanya kepada Jongwon dan Hein secara terpisah. Hein membantah rumor tersebut, menegaskan bahwa Jongwon memperlakukan semua kokinya dengan adil tanpa pilih kasih. Begitu pula dengan Jongwon, yang dengan tegas mengatakan bahwa rumor itu tidak benar. Eunho kemudian memberitahu Ji-hyun bahwa Jongwon pernah menjalani operasi saraf pada tangan kanannya. Karena operasi itu, Jongwon sempat tidak aktif bekerja selama 2 tahun. Keesokan harinya, Ji-hyun kembali menemui Jongwon untuk mendiskusikan hal ini. Dalam pertemuan tersebut, Jongwon mengakui bahwa ia memang pernah menjalani operasi saraf pada tangan kanannya. Meskipun operasinya berjalan lancar, sejak beberapa tahun terakhir, tangannya kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, Hein selalu membantunya di dapur, sebab hanya Hein yang tahu tentang kondisi Jongwon. Jongwon meminta Ji-hyun untuk merahasiakan masalah ini dari pihak Hotel Ganyel, karena ia tidak ingin hal ini menjadi bahan pembicaraan. Setelah kembali ke kantornya, Eunho bertanya kepada Ji-hyun mengenai keputusan yang akan diambil. Ji-hyun menjawab bahwa ia tidak akan merahasiakan kondisi Jongwon dari pihak Hotel Ganyel. Saat itu, Eunho melihat jari Ji-hyun terluka. Ia segera mengambil plester dari meja dan merawat luka tersebut. Sambil merawat Ji-hyun, Eunho berkata, "Ibu bukan hanya kandidat yang penting, tetapi menjaga diri sendiri juga tidak kalah penting." Mendengar itu, Ji-hyun menjawab kalau ia hampir tidak pernah punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, menikmati hal-hal kecil yang sering diremehkan adalah sebuah kemewahan. Momen itu membuat hubungan mereka berdua terlihat semakin dekat. Malam harinya, Eunho menyetir mobil untuk mengantar Ji-hyun pulang. Saat tiba di depan rumah Ji-hyun, Eunho mendapati Ji-hyun tertidur pulas di dalam mobil. Eunho memutuskan untuk mengemudi mengelilingi daerah itu agar Ji-hyun bisa beristirahat lebih lama. Setelah beberapa putaran, Eunho kembali ke rumah Ji-hyun. Ji-hyun pun terbangun dan bertanya, "Tadi kamu keliling berapa kali?" Eunho hanya tersenyum, dan keduanya pun berpisah dengan perasaan hangat. Keesokan harinya, Ji-hyun bertemu dengan perwakilan dari Hotel Ganyel. Ia menjelaskan bahwa rumor tentang Jongwon dan Hein tidak benar, tetapi kondisi tangan kanan Jongwon memang bermasalah. Ji-hyun menambahkan bahwa tanpa bantuan, akan sulit bagi Jongwon untuk bekerja di dapur. Setelah itu, Ji-hyun menemui Jongwon dan memberitahu bahwa Hotel Ganyel telah memutuskan untuk menerima Jongwon sebagai kepala koki. Namun, mereka hanya menerima Jongwon tanpa Hein, karena hotel tidak ingin rumor apapun mencemari reputasi mereka. Jongwon dengan mudah menerima keputusan tersebut dan meminta Hotel Ganyel untuk menyediakan asisten koki baru yang dapat membantunya di dapur. Jongwon kemudian memberitahu Hein tentang keputusan ini dan mengatakan bahwa Hein harus mulai mandiri. Mendengar hal itu, Hein merasa tidak terima, karena sebelumnya Jongwon telah berjanji akan membawanya bekerja di Hotel Ganyel. Namun, Jongwon berkata bahwa selama ini ia sudah mengajari Hein dengan baik dan sekarang waktunya Hein untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Sebelum meninggalkan Hein, Jongwon memberikan kata-kata penyemangat dan berharap yang terbaik untuk masa depan Hein. Jongwon meminta Hein untuk tetap merahasiakan kondisi tangannya. Mungkin, Jongwon mengatakan ini agar Hein berani melangkah mandiri. Namun, karena tidak terima dengan keputusan ini, Hein menemui Eunho yang saat itu hendak pulang bersama Ji-hyun. Hein mengatakan bahwa ia merasa tidak percaya diri bekerja sendirian tanpa Jongwon. Eunho menanggapi dengan tegas, "Jikalau kamu tidak percaya diri, kamu tidak akan bisa menikmati bekerja bersama siapapun." Ia kemudian menambahkan bahwa Hein adalah seorang kok yang hebat dan memintanya untuk berhenti bergantung pada orang lain serta mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Mendengar nasihat tersebut dari dalam mobil, Ji-hyun tersenyum, merasa terkesan dengan cara Eunho memberikan semangat kepada Hein. Keesokan harinya, di toko buku, Byul menunggu kedatangan Ji-hyun. Untungnya, Ji-hyun akhirnya datang ke toko tersebut. Byul langsung menghampiri Ji-hyun dan dengan penuh semangat memberitahunya bahwa sekarang ia sudah bisa membaca. Byul bahkan membacakan sebuah buku cerita untuk Ji-hyun.
Setelah itu, Byul meminta Ji-hyun untuk duduk bersamanya dan membacakan seluruh kalimat di buku cerita tersebut. Di hari lain, Hein bertemu dengan Ji-hyun dan Eun-ho. Ji-hyun membantu Hein menemukan jalur karir yang sesuai untuknya. Meskipun Hein masih merasa tidak percaya diri, Ji-hyun memberikan kata-kata semangat yang hangat dan sangat menginspirasi. 지금까지 열심히 걸어왔잖아요. Ketika Ji-hyun dan Eun-ho berjalan kembali ke kantor, Eun-ho mengungkapkan rasa herannya kepada Ji-hyun karena mau repot-repot membantu Hein menemukan jalur karirnya. Ji-hyun menjawab dengan bijak, setiap perusahaan pasti membutuhkan orang-orang yang berbeda. Ada perusahaan yang mencari orang terkenal, dan ada perusahaan yang lebih suka pekerja yang bekerja di balik layar. Itu semua karena kemampuan setiap orang berbeda. Saat percakapan berlangsung, hujan tiba-tiba turun. Dengan sigap, Eun-ho mengeluarkan payung dari dalam tasnya. Payung itu berwarna merah muda dengan gambar kartun yang lucu. Melihat payung tersebut, Ji-hyun tertawa kecil. Namun, Eun-ho dengan santai berkata, yang penting punya payung. Mereka berdua pun tertawa bersama sambil berjalan nyaman di bawah hujan. Baby shark, do 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 do, swimming in the sea so blue and true. Mama shark, do 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 do, teaching baby how to swim so new.